Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Sehat kan? Baik, Bu. Ya, Baik. Bu. Baik. Makasih ya udah ikut Zoom. Ibu hari ini mau Bu. menjelaskan tentang ekonomi teknik ya. Ini kok kesini sih. Jadi pertama tuh Ibu ada mau kasih kalian tugas. Jadi kalian bikin di kolom chat. Di kolom chat itu nama kalian, status kalian. Status itu nggak mau mahasiswa ya, tapi kok bisa single atau udah punya pacar ya. Oh, oke. Terus Jomblo. asal sekolah. Terus kenapa kalian memilih PTKI? Kenapa milih AKS? Terus kendala apa yang kalian hadapi waktu kuliah di PTKI? Terus cita-cita. Terus di bawahnya kalian bikin pertanyaan tentang ekonomi teknik. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit bikin di kolom chat ya. Oke, Bu. Oke. Aduh. Menit ya. Salah tekan. Wajib di sini, Bu. Di chat. Di chat. Di chat aja. Di chat Zoom-nya, Bu? Iya. Atau mau di WA? Oh, nggak di WA aja lah. Oh iya. Aja, Bu. WA pribadi Ibu aja. Nanti malu ya dibaca temennya. Oke. Ya, di WA pribadi aja. Enggak, Bu. Ngapain malu, Bu? Malu. Ya udah nggak apa-apa. Di WA pribadi aja. WA ke Ibu aja. Iya, WA Oke, pribadi Bu. aja ya, Bu. Ya. Malu kalian, Bah. Malu lah kalau ditanya status apa. Bu, Masih jomblo. ini Ya udah nggak apa-apa. kendalanya, Bu. Statusnya. Masih jomblo. Kendala yang dihadapi waktu kuliah ini, Bu, bisa waktu ujian ya, Bu? Boleh. Pokoknya apalah masalah yang kalian rasa tuh bikin susah tuh di PTKI. Oke, Bu. Oke. Tunggu ya jawabannya di chat ya. Iya, Bu. WA aja. Boleh lah di WA. Japri ya, Bu? Mau di chat boleh, di Japri juga boleh. Ibu. Bu, aku dari Japri aja, Bu. Iya, boleh. Japri boleh, di chat juga boleh. Kalau PD di chat boleh. Tidak. Bu, Ya, ini saya tulis di kertas, Bu. Baru saya fotokan bisa, Bu? boleh. HP saya. Boleh. Oke, Bu. Oke. Makasih. Yang jelas tulisannya ya. Iya, Bu. Oke. Oh iya, aku belum bikin waktu. 33. Siap lah.
Aman ya? Nggak ada masalah kan? Aman, Aman, Bu. Bu, aman. Aman. Yang kirim baru 1 orang nih. Masih ngetik. Bisa ngetik. Mana tadi dia? Punya Liza udah, Bu. Oke, ya, udah sampai. Baru 3 orang. Yuni juga, Bu. Iya, Yuni, Meliza, Monica udah. Tinggal Sean, Calvin. Calvin Ya, paham Bu. kan Calvin isinya? Terus buat pertanyaan. Paham, Bu. Paham. Paham. Niki yang baru masuk. Halo, Bu. Halo. Niki belum tahu tuh, Bu. Apa? Niki baru masuk belum tahu. Oh, jadi kalau yang mau ini Niki, jadi kamu nanti buat nama statusnya itu nama statusnya jangan buat mahasiswa ya, tapi buat single atau udah punya pasangan ya. Terus asal sekolah Kalau kamu, aku bikin, alasan kalau memilih aku bikin PTKI, lazam, pokoknya ini diisi ya. Terus buat juga pertanyaan tentang ekonomi teknik ya. Nanti kalian akan belajar ekonomi teknik semester depan. Oke Niki? Ini dikirim di WA Ibu ya, Bu? Oh, ke HP Ibu aja, ke nomor WA Ibu aja. Oke, Bu, oke. Oke. Mana spotlight? Oh ya, videonya dibuka aja ya. Video. Ibu kan belum kenal kalian juga kan? Kenapa malu? Pakai baju di rumah. Pakai baju rumah. Halo, Bu. Ya, Bu. Halo. Udah siap? Berapa orang yang kirim baru? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu. Lama kali. 1 menit lagi ya. Udah? Belum? Baru 3 orang nih. Yang nulis pertanyaannya, Bu. Kalian disuruh jawab pertanyaan susah. Disuruh bikin pertanyaan susah. Jadi kalian maunya apa? Nyindirnya halus ya, Bu. Kan? kalian Wah, panjang kali si Orija. Nah, kita udah habis waktu ya. Nggak ada lagi yang ngirim nih. udah, Bu. Itu. Udah Sean. Nah, videonya dibuka ya. Jadi sekarang kalian itu Ibu mau coba Sean buka video kamu Sean. Udah. Nah, Bu. Mana ya spotlight di sini? Kalau baca dirimu, yang menilai dirimu. Nih, bentar ya. Teman-teman, seperti yang kalian tahu sebelumnya, di permainan aku selalu mengatakan apakah permainannya, lalu aku meminta kalian untuk memutuskan siapa yang akan bermain. Tapi agar membuat kontes keluarga nomor 1 ini semakin menarik, kali ini kalian menjadi pemain dari Oke, sekarang Ibu mau Sean perkenalkan diri. Yang ini nama satu sekolah. Coba Sean, mana sih Seannya kok? Hidupkan videonya Sampai yang Sean. mana, Bu? Hah? Semua sampai pertanyaan. Sampai cita-cita aja, sampai cita-cita. Tidak ada. Nah, coba perkenalkan diri. Ibu kan mau kenalan sama kamu.
Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Ya. Nama Pagi saya ya? Sehan Pranata Sehan. Status saya sekarang lajang. Laja. Saya berasal dari SMA Thomas 1 Medan. SMA mana? Alasan saya kemarin Maaf saya SMA Thomas mana? 1 Medan, Bu. Santo Thomas 1 Medan, Bu. Apa? SMA berapa? Santo Thomas 1 Medan. Oh, San Thomas. Nah, terus? Asal Alasan sekolah kemarin San Thomas. memilih PTKI. alasan memilih PTKI kemarin karena PTKI sudah memiliki akreditasi yang sudah B, juga memiliki prospek kerja yang lumayan jelas juga. Yang saya lihat. Terus? Juga memilih AKS karena sama juga, karena memang prospek kerjanya udah jelas dan jangkauan kerjanya juga luas. Kendala yang dihadapin? Kendala yang dihadapin selama kuliah mungkin lebih ke portal sih kalau saya, Bu. Portal yang sering down server. Portal yang sering error, yang sering down, lebih gitu ke situ aja, Bu. Tapi yang lainnya nggak ada sih kalau kendala ke saya. Oke, terus? Pertanyaan Anda, Bu, pertanyaan menyangkut Cita-cita kamu? Cita saya sesuai dengan apalah, Bu, sesuai dengan jurusan yang saya ambil, menjadi pengusaha atau bisnismen. Oh, mantap lah. Nah, ini saya ada pertanyaan dari si Monica, kamu jawab ya. Saya bacain ya pertanyaan dari Monica. Jadi katanya, apakah ekonomi teknik itu sulit? Nah, coba kamu jawab. Menurut kamu gimana? Ekonomi itu gimana? Ekonomi teknik. Kalau menurut saya pribadi, Bu, sulit atau enggaknya suatu pelajaran tergantung diri kita masing-masing. Oh, mantap ya. Terus mana nih Bu. Monica? Monica setuju dengan jawaban si Sean? Iya, Bu, setuju. Setuju. Oke. Iya, tergantung ke kita juga, Bu. Hah? Ya? Tergantung ke kita juga dan gimana cara belajar kita. Oke, makasih Monica. Jadi udah puas ya jawaban Sean ya? Udah puas kan Monica? Nah, sekarang Ibu mau Monica memperkenalkan diri. Mana Monica? Tunggu. Monica. Tunggu ya. Selamat sore, Bu. Sore. Nama saya Monica Bella Sinaban. Status saya jomblo, asal sekolah saya dari SMA Katolik Budi Muni 1 Medan. Orang Medan. Oke. Alasan memilih kuliah di PTKI bagus dan lokasi kampus dekat dari rumah. Oh, di mana rumah kamu? Di Perumnas Mandala, Bu. Oh, iya. Terus? Alasan memilih AKS, saya tertarik dalam bidang kelapa sawit dan prospek kerjanya lebih terjamin. Kendala yang dihadapi waktu kuliah di PTKI lebih di portal, Bu, dan absen sering hilang-hilang, Bu. Kan saya udah absen. Pas saya cek, hilang, Bu. Oh. Jadi kan secara pribadi saya takut, Bu. Takut dikatakan dosennya ini nggak masuk. Iyalah. Karena kan dua sistem tuh absennya harus full kan, kalau nggak kan kena peringatan lisan atau tertulis ya kan, nggak boleh banyak-banyak nggak datang ya, nggak boleh bolos. Nah, oke, lanjut. Cita-cita saya jadi dosen bahasa Inggris. Oh, jadi kenapa masuk PTKI? Kok pengen jadi dosen bahasa Inggris? Sebenarnya, Bu, pas SBMPTN kemarin saya gagal. Oh, ini pilihan keberapa? Terakhir? PTKI ini pilihan terakhir lah, Bu. Kalau pilihan pertama. Jadi nanti tahun depan coba lagi? Coba di kampus lain lagi? Kata Mama nggak usah, Bu. Nggak usah. Ya. Jadi kan kalian ini kalian pun belum kenal PTKI kali kan, karena kalian masih online rata-rata semuanya kan, belum pernah yang offline kalian belajarnya kan. Tapi nanti kalian memang harus, anak PTKI itu terkenal harus kuat mental ya, jadi jangan nanti di lab ada masalah sedikit langsung nggak mau kuliah, jangan gitu ya. Ini karena masih online, masih dipermudah kalian sebenarnya. Tapi nanti kalau udah tatap muka pasti harus lebih kuat lah lagi ya. Oke. Terus pertanyaannya dari Liza. Kenal Liza kan? Jadi si Liza nanya nih, apa itu ekonomi teknik katanya?
Kira-kira Monica tahu apa ekonomi teknik? Menurut saya yang saya ketahui tentang ekonomi teknik, Mm-mm. ekonomi teknik itu adalah penentuan faktor-faktor dan kriteria ekonomi yang digunakan ketika suatu atau lebih alternatif dipertimbangkan untuk dipilih dalam menyelesaikan suatu masalah di bidang teknik. Oh, kayaknya Monica ini rajin belajar ya? Atau pernah belajar ekonomi teknik? Ya. Google Mantap, itu, Bu, Monica. Google. Kasih dulu plus untuk Monica. Sen, kamu ada aja. Ini Siri kali si Sen, Bu. Siri tanda tak mampu. Oke, sekarang Terus saya itu Google. Ibu mau coba si Lija tadi ya? Pertanyaan dari Lija ya kan? Coba Lija, mana Lija? Lija, kita spotlight. Oke, mana Lija? Saya. Coba kenalkan diri Lija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Teman-teman. Siang. Kenalkan, nama saya Liza Kofifah Nur. Status saya single. Asal sekolah dari SMA Negeri 10 Medan. SMA berapa? Alasan memilih kuliah di SMA Negeri 10 Medan, Bu. Oh, banyak orang Medan kalian ya? Nah, lanjut. Terus? Alasan memilih kuliah di PTKI. Alasan memilih kuliah di PTKI karena saya tahu di PTKI sudah di bawah Kementerian Industri. Terus? Alasan memilih AKS karena saya ingin menjadi entrepreneur, Bu. Oh, mantap loh nih ya. Nah, terus? Kendala yang dihadapi waktu kuliah di PTKI pas ujian suka server down, Bu. Kadang mau upload foto atau udah tulis jawaban nanti hilang sendiri gitu, Bu. Down server. Terus cita-cita? Cita-cita saya ingin menjadi entrepreneur, Bu. Oh, oke. Kamu jawab pertanyaan dari sebentar ya, dari Calvin. Jadi Calvin tuh katanya tujuan ekonomi teknik itu berhubungan nggak dengan AKS? Kira-kira apa jawaban kamu, Liza? Berhubungan nggak ekonomi teknik ini sama AKS? Kira-kira? Berhubungan, Bu. Berhubungan. Alasannya? Menurut saya karena ketika kita mau buat suatu produk dari kelapa sawit, agribisnis berarti sudah bisnis, berarti kita mencakup dengan mempelajari ekonomi, Bu. Oke. Ekonomi sangat berhubungan sama ekonomi teknik, sangat berhubungan dengan agribisnis, bisnis. Oke, makasih. Lija, kayak mana? Calvin, mana Calvin? Calvin? Ada nggak sih Calvin ya? Ya, Bu. Gimana jawabannya? Saya, Puas, Bu. Calvin? Puas Sangat sama memuaskan, jawaban? Bu. Sangat puas. Oke lah. Sekarang coba kamu memperkenalkan diri, Calvin. Perkenalkan, nama saya Calvin Kristanto Maritua Senturi. Mm-mm. Status single. Mm-mm. Asal sekolah Harapan Mandiri. Mm-mm. Alasan kuliah di PTKI. Tamat kuliah itu, Bu, udah terjamin, Bu. Apanya, Bu? Pekerjaannya. Yakin? Ya, kalau kita percaya, Bu, yakin, Bu. Yakin? Oke. Mantap. Yakin, Bu. Terus? Kendala yang dihadapi ya sama lah, Bu, kayak kawan-kawan. Dan server? Iya. Cita-cita saya menjadi entrepreneur, Bu. Banyak jadi pengusaha di sini ya? Ya, Bu. Oke, pertanyaan dari siapa nih ya? Dari... Jangan susah-susah ya, Bu. Apa kan, pokoknya kan ada... Dari si Niki nih. Jadi kata dia, permasalahan terbesar dalam seputar ekonomi teknik itu apa? Ya kan Niki? Pertanyaan Niki? Bagus. Kencang banget.
Jadi dia nanya permasalahan terbesar dalam ekonomi teknik itu apa sih? Dengar nggak? Dengar, Bu. Kenapa dimatikan videonya? Nggak ada dimatikan, Bu. Oh, nggak ada. Lanjut. Banyak kali ceritanya. Terus? Susah kali Bu jawabnya, Bu. Aduh. Kata si Calvin susah jawabannya Niki. Iya, Jiki? Kuat sama jawaban si Calvin. Masalahnya. Soal matematika aja kasih Bu. Kalau bisa itu. Mahasiswa yang nggak pernah belajar. Bu. Matematika udah siap ya? Udah lewat kan? Nggak bisa pas. Aduh. Jadi yang belum perkenalkan diri siapa nih? Tinggal Niki ya? Orija belum juga ya? Iya, Bu. Yuni, Bu. Yuni juga belum ya? Siapa yang mau perkenalkan diri? Ibu mau dengar? Nawari, Bu. Nawari belum. Banyak juga ya. Nanti lah kok kita di offline nanti kita kayak main buat game-game kayak gini lagi ya. Sekarang Ibu gantian ya Ibu perkenalkan diri boleh? Boleh, Bu. Boleh ya. Oke, Bu. Jadi nama Ibu Mutia Mirnanda Aulia. Kira-kira Ibu orang apa? Orang Jawa, Orang Bu. Medan, orang Medan. Jawa. Terus? Orang Jawa. Orang Jawa. Dari namanya Mutia lo pakai Mutia. Orang apa kira-kira? Orang Bu. orang Aceh, Bu. Aceh, Bu. Aceh. Kok dari namanya Orang kayak orang Aceh. Aceh kan? Bu. Saya aslinya sebenarnya saya tuh orang Mandiling, bukan orang Aceh, bukan orang Jawa. Salah. Ayah saya marganya Pulungan, mama saya dari Munte. Cuman saya pernah tinggal di Aceh, di Langsa tuh saya tinggal sampai 13 tahun. Jadi saya tuh dibuat nama Mutia biar mengenang pernah tinggal di Aceh. Kebetulan orang tua saya itu yang ditempatkan di Aceh. Jadi saya itu bukan orang Jawa, bukan orang Aceh ya. Saya ibu dari salah satu anak. Oke. Kalau saya ini asal sekolah saya itu saya S1 S2 saya dari Teknik Kimia USU. Jadi terus kenapa saya pilih di PTKI? Ini kenapa saya pilih kerja di PTKI ya? Karena waktu saya tuh cita-cita saya itu menjadi dosen sebenarnya kan. Jadi waktu saya ngelamar di kan saya pengen jadi PNS juga. Jadi pas saya ngelamar itu saya tengok yang S2 Teknik Kimia itu hanya yang di Medan ya, hanya di PTKI. Jadi saya coba ngelamar di PTKI. Jadi pun saya dosen di sini baru 3 tahun lah, masih baru saya sebenarnya di sdari Terus kenapa milih di AKS? Sebenarnya kayak takdir. Awalnya tuh saya pikir tuh saya masuk ke jurusan Teknik Kimia, karena kan saya dari S2 Teknik Kimia kan. Cuman saya mikir iya juga ya, mungkin karena saya dulu waktu S1 saya tuh pas ujian masuk USU ya, tuh saya pilihan pertamanya tuh Teknik Kimia, pilihan kedua tuh agribisnis gitu kan. Ternyata saya kuliahnya di Teknik Kimia, kerjanya di AKS, di agribisnis. Jadi klop dua-duanya kayak takdir ya kan. Terus kendala yang dihadapi di PTKI, karena saya dari universitas, jadi tuh saya banyak belajar lagi. Karena kalian tuh kan vokasi ya. Kalau di USU itu kan banyak teori ketimbang praktikum kan. Jadi saya tuh harus banyak belajar untuk ngajar kalian tuh, karena kalian tuh banyakan praktikumnya timbang teorinya. Jadi pun ngajar teori kalian tuh harus benar-benar yang terserap oleh industri gitu. Ya kan? Kalian pun juga harus banyak-banyak belajar lah juga kan. Oke, terus cita-cita udah tahu ya, saya tuh pengen jadi dosen dan alhamdulillah terkabul. Jadi pertanyaannya, ekonomi teknik itu sulit nggak sih? Tadi itu ya pertanyaan siapa tadi? Saya lupa sih. Siapa? Aku, Bu, Monica. Oh ya, Monica. Sebenarnya ekonomi teknik itu nanti kalian belajar banyak hitung-hitungan sebenarnya sih. Cuman kalau tahu prinsipnya, triknya, gampang itu semua. Nanti kita bisa juga bikin rumus tabel bunga. Nanti ekonomi teknik itu pasti pakai tabel bunga ya. Nanti kita bisa bikin sendiri rumusnya. Terus kita tahu cara makainya, gampang lah ekonomi teknik. Terus pertanyaan saya, tadi siapa lagi yang nanya lagi kira-kira? Ekonomi teknik itu apa, nanti saya jelasin. Terus permasalahan di ekonomi teknik itu nggak ada sih, pokoknya kalau kalian mau belajar pasti bisa. Oke, ada lagi yang mau nanya? Tanya tentang ibu juga boleh. Ya, apa Niki? Gimana? Gimana? Maaf, lagi agak bising di sini. Apa Niki? Alamat ibu di mana, Bu? Alamat? Ngapain nanya rumah ibu? Alamat? Iya.
Ibu tinggal di Marendal, tahu? Metro, Medan Tronco. Tahu Marendal? Nggak tahu? Tahu, Bu. Tahu. Tahu Marendal? Tahu. Tahu. Oke lah. Ada lagi yang nanya? Nggak ada? Ada. Udah ya, nanti kita nih, kalau kita tatap muka nanti kita main-main games kayak gini lagi ya. Lanjut Oke, lagi Bu. ya, Ibu ya. Aduh, ini kenapa? Bentar ya. Agak lola laptopnya. Kok nggak mau? Ini tadi perkenalan Ibu ya. Udah, terus. Jadi Ibu tengok, kalian tuh ada yang pengen jadi usahawan, ada guru bahasa Inggris, ada yang kerja di pabrik ya. Jadi syukur ya di sini juga banyak mau jadi usahawan, tapi jadi usahawan itu harus pandai-pandai lah saya bilangnya kan, harus banyak belajar juga ya kan. Ini jangan kan karena kalian belajar ekonomi teknik mau jadi usahawan Bu, nanti kok belajarnya pabrik kelapa sawit pengen kerja di pabrik Bu, jangan gitu ya. Ini emang dari hati kalian mau jadi apa ya kan. Kamu Permana mau jadi apa, cita-cita kamu? Ya, pertama kerja dulu, Bu. Cari modal, baru usaha. Oh iya, oke lah, mantap. Yang mau nikah, kira-kira berapa orang nih yang mau nikah? Nggak ada yang mau nikah, mau kerja semua. Mau lah, Bu. Monica lah, Bu. Si Monica. iyalah. Monica Jadi- Bella. Hah, sama siapa? Si Monica, Bu. Si Monica. Namanya Oh iya, kan dia mau Monica, Bu. nikah ya, mau nikah, bukan Iya. mau nikah ya. Oke lah, Enggak, masih lama, Bu. masih lama. Satu saja masih jomblo, gimana gitu. Iya. Nanti kok udah kerja, banyak tuh yang nyari ya kan? Udah, kita lanjut lagi ya. Jadi rupanya banyak. Kalian bisa nggak pakai anotate? Di Zoom ada kan anotate? Tahu? Nampak nggak? Kan pakai HP atau pakai laptop? Laptop, Bu. HP, Bu. Ada apa, Bu? Ada nggak HP, Bu. anotate di tempat kalian? Anotate. Anotate Yang- tulisannya. Nggak ada. Yang di laptop, Bu. Jadi nanti kan bisa stem kayak gini. Mau stem, saya mau jadi pengusaha Bu, misalnya nih. Ada stemnya, klik love di sini. Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya Nggak udah, bisa, berarti Bu. belum ada apanya ya? Nggak ada memang di Zoom kalian ya? Nah, kita lanjut aja ya. Pokoknya ada jadi pengusaha, Ibu tengok ada 3 orang. Kerja di pabrik berapa orang? Yang menikah belum ada yang mau ya? Oke lah. Terus, ini kok ayah kali. Ya, kok agak olah laptop Ibu ini. Kenapa lola kali laptopku ya, Mi? Bentar ya. Ini ngabisin waktu. Oke, Bu. Ini Kak. Laptop ini masalahnya. Nah, tadi kan Ibu udah kenalkan juga kan, Ibu pernah tinggal di Aceh, ya kan? Nah, jadi Ibu ada cerita nih tentang, kalian tahu nggak perusahaan Koda? Tahu nggak Koda? Enggak Oh, pernah nggak. dengar. Nggak pernah dengar ya? Enggak pernah dengar, Bu. Nah, jadi pas zaman Nggak Ibu masih pernah kecil ya, dulu kan Ibu tuh tinggal di Langsa, di Aceh Timur kan? Jadi orang Aceh tuh agak unik. Jadi kalau misalnya kita naik motor, sepeda motor, tahu kan sepeda motor? Tahu. Orang sana itu bilang sepeda motor tuh Honda. Tahu kan merek Honda kan? Jadi Iya, kalau kita naik Suzuki, kita mau naik NMAX, itu Iya, orang sana iya. bilang tuh naik Honda. Nah, tahu ya? Iya, iya. Jadi Tahu, zaman tahu. dulu pun kalau dulu kan Koda ini perusahaan ini Tustel yang ada filmnya gini. Pernah nggak kalian zaman kalian pakai film gini? Udah nggak lagi Iya, ya? Bu. Kotak film yang hitam-hitam itu, Bu. Aha, iya. Pernah nggak lagi ya? Nah, jadi zaman dulu tuh waktu kecil tuh kok udah ada ini nih, udah suatu yang mewah Ya, lah gitu, wow. wow kan? Ya, wow. Jadi di Langsa itu pun di Aceh, kalau kita kan foto kan laku
saking terkenalnya perusahaan Kodak ini bukan Fotokan, tapi Kodakkanlah aku. Kodak Jadi kan. ya dulu sangat berjaya perusahaan Kodak ini, tapi sekarang nggak tahu lagi kalian kan, zaman kalian ini udah nggak ada lagi kalian dengar Kodak kan, nggak pernah dengar kan? Ada yang pernah dengar nggak Kodak? Dengar, Bu. Ada ya? Nggak ada lagi. Nggak pernah pakai, nggak tahu namanya itu Kodak. Iya. Nah, terus kalau ini Dunkin Donat, boleh ya? Tahu. Tahu. Tahu Udah itu, pasti Bu. tahu. Favorit Zaman dulu apa itu, nih. Bu? Kelvin. Hah? Favorit Kelvin itu, Bu. Oh iya, Mahal itu, Bu. Lebih enak donat kampung, Bu. donat kampung iyalah. Yang penting enak ya Iya. kan? Yang 2000. Enak dan murah ya. Nah, jadi kayak Dunkin Donat, sekarang udah ada saingannya Jeko. Dulu Dunkin Donat ini pada waktu ibu masih kecil tuh hit sekali kok, Dunkin Donat tuh kayak wow gitu kan. Mewah kali. Sekarang udah agak-agak lenyap kayak Dunkin Donat. Masih ada tapi kayak nggak sepopuler Jeko, ya kan? Di top, apalagi Harvest, Whoops, Harvest. apalagi dengan Odading kan? Kalah sama Odading. Odading. Iya, boleh. Jadi semua usaha itu sebenarnya kita gitu, kita tuh harus tahu metodenya, tahu caranya gimana usaha kita tuh terus maju. Kayak Dunkin Donat walaupun dia masih pelanggannya udah menurun, udah kalah saing, tapi dia masih ada gitu kan. Jadi tuh harus kita pelajari. Jadi gimana sih caranya? Nanti kita belajarnya tuh di ekonomi teknik. Oke? Kita lanjut ya. Jadi apa sih ekonomi teknik itu? Stemnya ini kok nggak hilang. Jadi ekonomi teknik itu intinya ya mempelajari metode pengambilan keputusan dari kacamata finansial. Jadi kita sebagai manusia pasti kita tuh banyak pilihan kan, karena kita kalau dibilang tuh ada B, C, D, born, lahir, C itu choice, D itu death. Jadi dari lahir sampai mati tuh kita tuh punya pilihan ya kan. Jadi ekonomi teknik itu tuh nggak hanya di dalam teknik aja kita mengambil keputusan, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga kita tuh harus mengambil keputusan yang menguntungkan untuk kita, ya kan? Intinya kan kita mau untung, mau senang, mau bahagia itu kan, mau sejahtera. Ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut. Jadi apa sih keunggulan ekonomi teknik itu? Jadi kalau orang ekonomi teknik itu dia melihat ke masa depan. Jadi dia tuh udah bisa mengira-ngira, memprediksikan, atau kayak kalau dibilang satu kayak meramal gitu kan. Itulah kelebihan orang ekonomi teknik dibandingkan dengan akuntan. Akuntan tuh kelak masa lalu, dan kalau manajer teknik itu dia hanya lihat masalah sekarang diselesaikan sekarang. Orang ekonomi teknik itu dia itu belum ada pun masalah udah dicari itu, ini masalahnya kira-kira ini nih, solusinya ini. Nah, itulah keunggulan dari ahli ekonomi teknik. Paham? Visioner. Hah? Apa? Visioner, Bu. Visioner ya. Oke. Ini Ibu ada video. Gimana caranya share. Ibu share video ya. Mana videonya? Ini dari YouTube Ibu ambil. Mau video bentar ya. Dengar kan suara videonya? Enggak, Bu. Nggak dengar? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh ya, tunggu ya. Tunggu ya sebentar. Ibu share dulu ya videonya. Mana dia? Udah hilang deh. Gimana ini? Share. Nih, dengar nggak? Dengar nggak? Enggak ada dengar apa-apa, Bu. Nggak dengar apa-apa? Ada suaranya. Nggak ada suaranya? Enggak ada, Bu. Enggak ada suaranya, Bu. Yalah, nah, tapi nampak nggak videonya? Nampak. Nah, udah tengok videonya aja lah, nggak usah pakai suaranya, baca aja.
atau Ini menjadi dengar seorang karyawan biasa, Ulang lagi ya. atau Ulang lagi. untuk apa kita mempelajari ekonomi teknik ini? Kira-kira apa ya? Poin utamanya adalah kita dapat mempelajari metode pengambilan keputusan dari kacamata finansial. Sehingga dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan untuk kita. Misalkan, untuk memutuskan pekerjaan mana yang paling menguntungkan untuk kita, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Misalkan, apakah kita lebih cocok menjadi seorang artis atau menjadi seorang karyawan biasa, atau sebagai seorang pengusaha, atau sebagai seorang model, atau sebagai seorang selebgram. Nah, lalu EdTech juga bisa membantu kita memutuskan bisnis mana yang paling menguntungkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalkan lebih baik kita bisnis di darat, kita bisnis di laut, atau mungkin kita bisnis di udara. Nah, terlebih lagi, EdTech ini intinya dapat membantu kita semua dalam memutuskan suatu keputusan apapun itu. Sebagai contoh, bahkan untuk keputusan penting seperti mencari jodoh. Nih, siapa nih? Belum ada jodohnya. Oke, sekian video untuk episode kali ini. Tawanya telat ya. Oke, jadi apa intinya ekonomi teknik? Teknik mengambil keputusan, Bu. Oke. Jadi nanti kamu kok mau pilih pasangan bisa tuh dengan ekonomi teknik kan. Ini menguntungkan jangka panjang atau jangka pendek, ya kan? Ya nggak sih? Iya. Siapa nih namanya? Calvin. Bu. Saya, Bu. Udah, kita lanjut lagi ya. Jadi lama juga ya. Lalu mau setengah. Oh, laptop nih, subhanallah. Udah ya, udah nengok video. Jadi untuk ekonomi teknik ini sebenarnya tuh sebenarnya banyak langkahnya. Cuman yang paling penting nih Bu jelasin sedikit aja ya. Jadi yang pertama tuh kita harus mengidentifikasi atau mengenali masalah dulu dan mencari solusinya. Jadi untuk ekonomi teknik ini tahap-tahapannya tuh sebenarnya ada 10 sih, cuman ini Bu yang penting aja ya. Jadi apa sih Bu identifikasi atau kenali masalah tuh apa sih? Jadi gini, misalnya nih, kalian pernah nggak sakit anemia atau darah tinggi? Ada nggak yang kena anemia atau darah tinggi di sini? Nggak pernah, Belum. Bu. Nggak pernah ya, itu yang tua-tua aja ya biasanya ya. Jadi anemia Kalau tuh, bisa jangan, Bu. ya nggak usah lah. Jadi anemia tuh kayak kita dari kalau udah sakit anemia tuh dari duduk ke berdiri bisa pusing, dari berdiri ke duduk bisa pusing, kan? Hipertensi juga gitu, dari tidur ke berdiri pusing, pokoknya dia yang kita pindah posisi pusing. Jadi misalnya kita nggak tahu masalahnya apa, misalnya dia ke dokter, aduh dok saya gini. Terus dokternya bilang, oh kamu nih darah tinggi, padahal dia anemia. Apa yang terjadi? Makin sakit ya kan, bisa gawat kan? Sakit. Nah, jadi Salah obat, Bu. Salah obat. Iya. Kalau dia salah mengenali masalahnya apa, akar masalahnya apa, pasti solusinya pun nggak tepat, ya kan? Jadi kita harus tahu masalahnya apa, baru kita cari solusinya. Itulah dia namanya identifikasi masalah. Itu sangat penting, ya kan? Paham di sini? Paham? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Nah, terus kan dari masalah itu kan kita cari nih solusi-solusi yang terbaik, ya kan? Nah, jadi kalau pilih solusi itu ingat aja kaidah gunting. Gunting ini untuk apa sih? Motong. Dia motongnya lurus biasanya kan? Jadi gunting itu lurus tapi memisahkan. Jadi kita luruskan dulu solusi kita tuh apa, baru kita pisahkan mana solusi-solusi yang mendekati dengan yang kita mau, gitu ya. Ada pemilihan yang baik, kurang baik, nggak baik, kita pilih. Udah. Terus ini kayak ini juga
Jadi saya dulu pernah waktu kuliah itu kan saya punya tugas kewirausahaan. Jadi ada teman saya tuh buat gini, saya bikin usaha Bu, caranya tuh gimana ya kalau ada saya tuh bikin gorengan, tapi dengan saya SMS gorengan tuh datang, ya kan? Zaman dulu tuh kami masih belum ada kayak internet yang di mana-mana, masih SMS, wifi masih jarang-jarang lah zaman saya kuliah dulu ya. Jadi kita kan kadang-kadang mau beli gorengan tuh kadang-kadang malas jalan kakinya lah atau malas bawa motornya lah, ya kan? Jadi si Nadim ini, tahu kan Nadim kan? Yang penemu Gojek. Gojek. Kita nengok peluang yang kecil hanya dengan gimana caranya orang tuh biar enak. Datang, mau makanan tinggal picit datang, ya kan? Tinggal bayar di tempat. Kita mau, aduh saya sibuk nih, tolong, aduh nggak ada yang jemput anak nih, bisa pakai Gojek, tolong jemput anak saya lah, gitu kan? Jadi dia tuh mencari solusi dengan mempermudah orang sehingga usahanya sekarang maju, ya kan? Di mana-mana ada, sekarang udah ada Gojek, Gokar, gitu-gitu kan? Ada pertanyaan di sini? Ada. Tidak, Bu. Jadi paham ya, pertama kenali masalah, baru pilih solusi yang terbaik, ya kan? Baru yang ketiga tuh audit hasilnya. Jadi kalau kayak ingat yang Kodak tadi ya, Kodak tadi itu dia makin nggak terkenal, makin bangkrut, makin nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia itu mungkin nggak ada perbaikan berkesinambungannya. Ada perkembangan. Nah, nggak diperiksanya hasilnya, nggak diperbaikinya. Kembangkan. Jadi dia tuh kalah sama kamera digital kan, sekarang nggak pakai film, foto tinggal cuci udah bisa, ya kan, udah kalah saing dia. Sebenarnya kalau dia ikut berkembang pasti bisa lebih berjaya lagi. Jadi kayak Samsung ini zaman saya dulu tuh ada DVD Samsung, ya kan, kulkas, dia tuh TV selalu ada produk-produk yang terbaru, selalu ngikutin zaman, makanya dia sampai sekarang masih berjaya. Jadi kita mau jadi usahawan itu harus melihat ke depan, harus kita terus-terus memperbaiki, terus ada perbaikan berkesinambungannya. Itulah intinya ekonomi teknik, ya kan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bosan? Jadi ingat aja kalau langkah-langkahnya itu ada apa itu? I2, P2. Identifikasi masalah, identifikasi solusi, pilih solusi terbaik, dan pemeriksaan hasil atau audit result. Ya, ingat aja I2, P2. Itu yang paling penting di ekonomi teknik. Oke? Ada pertanyaan nggak ada? Sekian presentasi saya. Jadi intinya ekonomi teknik itu pelajarannya itu seru. Jadi jangan dianggap sulit ya. Seru belajar ekonomi teknik itu. Terus ingat aja I2, P2. Terus yang paling serunya tuh bisa milih pasangan yang menguntungkan jangka pendek atau jangka panjang, ya kan? Oke, terima kasih. Itu aja yang Ibu sampaikan. Selamat jumpa nanti di semester depan ya. Iya, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu.